Salam, salam bahagia, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Perkenankanlah pada kesempatan ini, saya masih hendak melanjutkan dari sharing saya sebelumnya tentang bagaimana kita bersikap akan hadirnya berbagai aneka denominasi, aliran, dogma, doktrin, pengajaran gereja yang beraneka. Dan kemudian berkaitan dengan hal tersebut, apakah masih relevan apabila ada pertanyaan yang menanyakan gereja manakah yang paling benar, paling baik di antara berbagai denominasi aliran gereja yang ada. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, seperti pengalaman kehidupan yang sudah saya sharingkan, bahwa pada dasarnya Tuhan mencipta manusia tidak ada yang sama. Ada yang memiliki karakter ketenangan, kedamaian, ada yang senang tepuk tangan, ada yang senang menyanyikan puji-pujian dengan riang, ada yang menyanyikan puji-pujian dengan keheningan. Jadi pada dasarnya sesuatu yang alamiah, yang wajar apabila kemudian muncul berbagai denominasi, berbagai aliran doktrin pengajaran gereja yang beraneka. Oleh karena itu, menurut pendapat saya, sudah tidak relevan lagi kalau ada pertanyaan, gereja manakah yang paling benar dan yang paling baik? Karena dengan latar belakang bahwa setiap orang itu memiliki karakter dan kepribadian yang berbeda, maka hadirnya berbagai denominasi, aliran, dogma, dan doktrin pengajaran yang beraneka sesuatu yang alamiah dan wajar. Yang paling penting adalah yang menjadi nomor satu, yang diutamakan, yang diprioritaskan adalah Tuhan Yesus Kristus. Jadi Tuhan Yesus Kristus di atas dari semua gereja. Jadi ketika semua gereja itu menyembah kepada Tuhan Yesus Kristus, semua dogma, doktrin, dan pengajaran itu adalah dalam kerangka untuk menyembah Tuhan Yesus Kristus sesuai yang ada di dalam Alkitab, maka apapun denominasinya itu adalah gereja yang benar dan baik. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus Kristus memiliki 12 murid, memiliki karakter yang berbeda. Ada yang seperti Petrus yang responsif, ada seperti Yohanes, Thomas, Andreas. Ada murid Tuhan yang harus melihat secara nyata, bukti-bukti nyata atas apa yang terjadi atas Tuhan Yesus Kristus. Ada yang responsif seperti Petrus dan berbagai karakter murid yang lainnya. Demikian pula gereja. Semua gereja dengan beraneka denominasi, aliran, dogma, doktrin, pengajaran, sesuatu yang layak kita hormati, kita dukung sebagai saudara. Karena di dalam keluarga, walaupun saudara kandung itu pun berbeda. Bahkan saudara kembar identik pun memiliki perbedaan. Jadi, saudara-saudaraku, marilah kita saling menghormati, saling menghargai, dan mendukung, menopang, paling tidak dengan doa dan dengan cinta kasih atas hadirnya berbagai denominasi gereja, berbagai dogma, doktrin, dan pengajaran gereja. Kita menghargai gereja reform, kita menghargai gereja ortodoks, kita menghargai gereja katolik,
kita menghargai gereja karismatik, Betani, Pantekosta, Injili, Baptis, Bala Keselamatan, dan masih banyak lagi. Semua adalah saudara. Semua adalah mengacu dan mengarah kepada Tuhan Yesus Kristus dengan berbagai keunikan, keanekaragaman, dogma, doktrin, dan pengajarannya yang layak kita juga ikut bahagia atas dogma, doktrin, pengajaran yang ada di setiap gereja masing-masing. Sehingga hati kita menjadi damai, tenang, bahagia melihat semua gereja sebagai saudara. Kita boleh mengkritisi, kita boleh saling menasihati, tetapi dengan hati yang bening, dengan hati yang teduh, yang sejuk, dengan wajah, dengan senyuman yang damai, bukan dengan kemarahan, bukan dengan kemudian emosionalitas, kemudian temperamental yang naik, kemudian mencibir, menghina, menyesatkan. Kita harus belajar rendah hati. Kita harus belajar dengan kesantunan, dengan kedamaian, ketentraman, sehingga kita dapat saling melayani dengan penuh kasih sayang dan hanya mengarah kepada Tuhan Yesus Kristus. Demikian yang dapat saya sampaikan. Salam, salam damai, salam bersaudara, salam bahagia. Tuhan memberkati.